الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به وتوحيدا. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang telah ada dan akan menambahkan nikmat yang belum ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, sekiranya kalian semua bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian, dan sekiranya kalian kufur kepadaku, ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang melimpah. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecerdasan. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya waktu yang sangat luang. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak-anak yang banyak. Dan sebaliknya, ada manusia-manusia yang sama sekali tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, melainkan sedikit saja. Tetapi persoalannya bukan di kelebihan-kelebihan itu. Permasalahannya, sudahkah apa yang kita miliki itu penuh dengan keberkahan atau belum? Itu permasalahannya. Sehingga tidak jarang, banyak sekali kita melihat orang-orang yang bergelimang dengan harta, tetapi pelitnya, na'udzubillahi min dalik, kikir, medit. Bahkan dia terazab dengan hartanya sendiri. Bahkan ia menghitung-hitung hartanya siang malam, tidak bisa tidur karenanya. Dia tersiksa dengan hartanya. Ia mencari harta untuk menyiksa dirinya sendiri. Ada juga sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya banyak anak, 1, 2, 3, 10, bahkan ada yang 20. Tetapi terkadang kalau kita melihat keadaan anak-anaknya, seakan-akan anaknya akan mengatakan kepada kita, seandainya bapakku cepat mati. Pernah lihat atau enggak, Pak? Kok enggak mati-mati bapak saya ini? Kok enggak mati-mati ibu saya ini? 10 anak seperti itu semua. Ada juga sebagian orang alim yang memiliki ilmu yang luar biasa banyaknya,
tetapi tidak ada satu murid pun yang mengambil manfaat darinya. Satu murid saja tidak ada yang mengambil manfaat darinya. Ilmunya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu ada. Ada juga orang yang diberikan keberkahan, bukan keberkahan, banyaknya waktu luang, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepadanya untuk bisa memanfaatkan waktunya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Tetapi di lain waktu ada orang-orang yang diberikan harta yang melimpah, ia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia biayai janda-janda, anak-anak yatim. Ia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dengan firman Allah, "Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh." Dan apapun yang kalian infakkan di jalan kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Karena dia yakin dengan doa para malaikat ketika pagi hari, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, kata malaikat, berikanlah orang yang berinfak itu gantinya. Kemudian di sisi lain juga ada orang-orang yang luar biasa, ilmunya sedikit tetapi Allah berikan al-qabul, penerimaan manusia kepadanya. Banyak orang-orang datang mengambil manfaat darinya padahal ilmunya hanya sedikit. Di lain waktu ada orang yang memiliki satu anak saja, tetapi luar biasa. Anaknya selalu berdoa untuk bapak ibunya di dalam tahajudnya, di dalam sholatnya, di dalam waktu antara adzan dan iqamatnya. Dia selalu berkata, "Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Kenapa berbeda-beda? Ternyata permasalahannya bukan pada kelebihan, tetapi sudah berkahkah apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Itu permasalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sunnatullah menciptakan kita dengan potensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya jadi dokter, tidak mungkin semuanya jadi ustadz, tidak mungkin semuanya jadi petani. Allah membagi-bagi potensi manusia. An-nasu ma'adin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang contohnya apa? Emas, kemudian perak, tembaga, apalagi minyak bumi, ya, banyak sekali. Khiyaruhum fil jahiliyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, adalah orang yang terbaik di masa Islam, dengan syarat idza faquhu, apabila mereka faham agama Islam ini. Sehingga kunci dari segala keberkahan adalah agama Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pokok dari segala perkara adalah Islam. Maka orang yang telah masuk Islam pastikan hidupnya berkah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah dinasihati oleh seseorang di zamannya. Ia mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, kenapa kau sibukkan dirimu mengajarkan manusia? Habis waktumu. Dari siang, sore, malam mengajarkan hadis." Apa kata Imam Malik kepadanya? "Wahai fulan, tidak setiap potensi manusia itu sama. Potensi saya ada di dalam hadis, sedangkan potensimu ada di dalam ibadah." Karena orang tadi termasuk ahli ibadah. Setiap orang diciptakan dengan potensi masing-masing. Maka yang dicari adalah keberkahan. Apa makna berkah itu, ikhwatal iman? Berkah diambil dari bahasa Arab, al-birkah. Dalam bahasa Arab apa?
Albirkah. Ya, berkah diambil dari bahasa Arab albirkah. Apa itu albirkah? Albirkah itu artinya sumur. Artinya apa? Sumur. Di dalam sumur itu ada air atau tidak, Pak? Ada air ya. Airnya menetap atau mengalir? Menetap atau mengalir? Menetap. Albirkah, berkah itu adalah menetap. Berkah itu adalah apa? Menetap. Kemudian secara istilah adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang apa? Yang banyak. Berarti manusia yang berkah itu adalah manusia yang ada kebaikan yang banyak di dalam dirinya. Betul atau betul? Betul ya. Yang kedua, kitab yang berkah itu apa? Kitab yang banyak kebaikan di dalamnya. Makanya Al-Quranul Karim disebutkan dengan sifat penuh dengan keberkahan. Kitabun, di dalam surat Shad juz 23, anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan mubarakun, dengan penuh keberkahan. Kenapa kitab dinamakan atau disifati dengan penuh keberkahan? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang yang memiliki akal bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran disifati dengan berkah. Kenapa alasannya? Karena banyak kebaikan di dalamnya dan kebaikannya menetap. Ketika kita ambil satu, apakah berkurang? Tidak, tetap ada kebaikannya di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan manusia yang waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia? Banyak sekali caranya. Maka pada malam hari ini insya Allah akan kita sebutkan setidak-tidaknya 8 cara agar waktu kita barokah dan tidak terbuang sia-sia. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Ada yang tahu? Apa itu takwa? Siapa yang tahu? Takwa adalah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah takwa. Wal khawfu minal jalil, dan takut kepada yang kuasa, yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. War ridha bil qalil, dan ridha dengan yang sedikit. Qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menemui hari akhir, yaitu hari kiamat. Jadi takwa yang pertama mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ridha dengan yang sedikit, qanaah. Dan yang terakhir menyiapkan diri untuk hari rahil, hari kiamat atau hari akhir. Itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian menurut sebagian ulama, takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah pembatas, penjagaan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan apa? Bi fi'li ta'at, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Wa bitarkil manhiyat, dan dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Mana dalilnya takwa bisa memberikan keberkahan ke dalam hidup kita? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yang sering khatib dengung-dengungkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan baginya dalam segala urusannya. Allah akan membukakan jalan keluar bagi seluruh urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang ia tidak ketahui, dari jalan yang ia tidak duga. Itulah manfaat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya, fa'alaihi bittaqwa, maka wajib ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun cara yang engkau lakukan, jika kalian tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena inti dari keberkahan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Qur'anil Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Tilawah Al-Qur'anul Karim. Tadi sudah kita sebutkan, Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini kami turunkan dengan penuh keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar mereka bisa mengambil faedah darinya. Surat Shad ayat ke-29. Shad ayat ke-29. Kalau kita mengetahui Al-Quran penuh dengan keberkahan, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Ini pertanyaannya. Sudahkah hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Berapa pesan WhatsApp yang kita baca? Berapa ayat Quran yang kita tilawahi? Ini pertanyaannya. Bagaimana hidup kita berkah kalau Quran saja kita jauh darinya? Kita lebih dekat dengan setan gepeng ini, dengan HP, daripada dekat dengan Al-Quran. Oh enggak Ustaz, di Quran saya di HP saya ada apa? Al-Quran, Masya Allah. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali manusia di zaman ini tertipu dengan tipuan-tipuan dunia yang indah itu. Mereka tidak sadar mereka sedang di dalam ombak, terombang-ambing oleh ombak dunia. Mereka tidak sadar sebentar lagi mereka akan tenggelam di dalamnya. Tertipu dengan kehidupan dunia. Dan banyak sekali manusia di zaman ini yang lebih memilih perkara-perkara yang remeh, yang sepele, daripada perkara-perkara yang tinggi. Al-Quran sama HP tinggi mana Pak? Derajatnya di sisi Allah tinggi mana? Tinggi Al-Quran. Tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Atau kebanyakan manusia tahu tetapi dia lalai. Ini bukti bahwa saya manusia, terutama di zaman ini, sudah benar-benar jauh dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk orang-orang kafir. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini ayat ini turun untuk orang kafir. Mereka menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai ayat ini diuntukkan kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak dalam satu hari ayat Al-Quran yang telah kita baca? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Berapa Pak? Satu hari membaca Al-Quran? Satu halaman? Satu ayat? Saya membacanya pas sholat saja Ustaz. Pas apa?
Salat. Biar aku tidak dikatakan orang yang menghajar Al-Quran. Betul. Kita tidak dikatakan menghajar Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran di dalam salat. Karena dalam salat kita membaca Al-Fatihah. Dan kita tidak termasuk dalam ayat ini. Tidak termasuk di dalam orang-orang yang menghajar Al-Quran. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaskah orang yang beriman, orang yang mukmin, yang sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak memperhatikan Al-Qurannya? Maka ini pertanyaan ingkari, istifham ingkari, tidak perlu dijawab. Tidak pantas seorang mukmin meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Mau mendapatkan syafaat Al-Quran? Baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena pada hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Ini ya, salah satu faedah Al-Quran. Kemudian juga ikhwatal iman, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang apabila dibaca tidak akan pernah membosankan. Kalau capek iya, tapi kalau bosan tidak mungkin. Kalau capek betul, tapi kalau bosan tidak mungkin. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Di dalam Matan Syatibiyah dikatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Al-Quran adalah sebaik-baik teman duduk. La yumallu hadithuhu, tidak pernah bosan untuk membacanya. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran akan menambah keindahan bacaannya. Semakin kita mengulang-ulang Al-Quran, akan semakin indah kita dalam baca Al-Quran, dan akan semakin rindu kita membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Membaca Al-Quran. Ya, yang pertama takwa, yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga, ini yang saya sebutkan yang penting-penting saja, karena ada banyak sekali, waktu tidak cukup. Yang ketiga, as-sidqu fil bai'i wasyira'. Dia harus jujur dalam jual beli. Agar hidupnya berkah, harus jujur dalam apa? Jual beli, perdagangan. Wajib jujur. Betapa banyak kita melihat orang-orang mengatakan, Mas, ini madu murni, padahal palsu. Ada juga yang mengatakan, ini harganya saya kulaknya 100.000, padahal dia kulaknya 50.000. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini namanya bohong dalam berdagang. Dan orang-orang seperti ini tidak akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini tidak akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka jujurlah dalam perdagangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang saling melakukan jual beli antara pembeli dan pedagang itu berhak melakukan khiyar. Ini dalam istilah jual beli ada namanya khiyar. Sebelum dia berpisah dari tempat tersebut, namanya khiyarul majlis. Nabi melanjutkan, fa in sadaqa wa bayyana, apabila ia jujur, pembeli dan pedagangnya jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi perdagangannya. Dan sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, apabila mereka dusta dan saling menyembunyikan aib barangnya, maka akan dicabut keberkahan dari perdagangannya. Na'udzubillahi min dalik. Ini terkhusus untuk orang-orang yang berdagang. Ya, jadilah para pedagang yang dirindukan oleh surga. Jadilah para pedagang yang kelak pada hari kiamat berteman dengan syuhada, siddiqin, dan orang-orang soleh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajir, orang yang berdagang, as-saduq, yang jujur.
Al-Amin, yang amanah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'an nabiyyin, mereka akan bersama para nabi. Was-siddiqin, dan bersama orang-orang yang siddiq, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Was-syuhada, dan bersama orang-orang yang syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak bersama Nabi itu bukan hanya ulama, tapi pedagang yang apa? Yang jujur, yang amanah. Mereka berhak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Dan ini termasuk keberkahan. Banyak orang-orang yang tidak diberkahi perdagangannya, dapat untung 1 juta untuk berobat 1.500.000. Ada atau tidak? Ada. Dapat untung 1 juta, di jalan nabrak orang, ganti rugi. Ya, ada orang untung 1 juta, dia parkir, ada orang ngebut, nabrak mobilnya, mati orang itu. Ternyata dia parkir sembarangan, mati, didenda oleh polisi 25 juta. Berkah atau tidak? Tidak berkah. Artinya apa? Jujurlah dalam berdagang walaupun untungnya tidak seberapa, karena hidupnya akan berkah. Orang yang berkah dalam berdagang, seandainya dia menjual debu yang ada di jalanan, debu tersebut bisa menjadi uang. Sebagaimana Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu diberkahi perdagangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberkahi perdagangannya, ketika ia dapat untung banyak, ia sisihkan untungnya untuk membiayai anak yatim, membiayai janda-janda tua. Ini yang namanya berkah. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya, ia harus jujur di dalam jual beli. Ya, harus jujur di dalam apa? Jual beli. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, ini juga penting. Bergegas melaksanakan kebaikan-kebaikan di pagi hari. Pagi atau siang? Pagi. Bergegas melakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari. Berdagang di pagi hari. Mengajarkan ilmu di pagi hari. Bekerja di pagi hari. Karena di pagi hari itu penuh dengan keberkahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Sehingga Pak, ada 2 malaikat yang turun di pagi hari, bukan di malam hari. Turunnya kapan? Di pagi hari, mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Itu di pagi hari turunnya. Makanya kalau bisa berinfak pun di pagi hari. Karena di pagi hari itu penuh dengan keberkahan. Buka SMS banking, klik, ya, Rp2.000 setiap hari, insya Allah tidak rugi. Setiap hari dapat doa malaikat, Allahumma atimun fikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Walaupun setiap hari berapa rupiah tadi? Rp2.000. Antum buka SMS banking, mobile banking, kirim ke yayasan mana, kirim ke masjid mana, Rp2.000. Malaikat akan selalu mendoakan. 2.000 kali 30 berapa? 60.000. 60.000. Masya Allah. Ya, itu lakukanlah di pagi hari agar semakin banyak berkahnya. Kemudian bukan hanya itu, safar pun disunahkan di pagi hari karena terdapat keberkahan di dalam pagi hari itu. Ya, banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari, dan insya Allah itu lebih berkah. Bayangkan Pak, ada orang sholat subuh telat. Sholat subuh apa?
Telat, subuh pagi atau malam? Pagi. Kalau sholat subuhnya telat, maka percayalah, sebagian besar amal dia di siang hari juga akan telat atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Awal pagi itu yang bisa kita lakukan setelah tahajud adalah sholat subuh. Ya, karena tahajud masih malam. Tahajud masih apa? Malam. Ketika sholat subuh sudah masuk pagi, maka awal pagi yang bisa kita lakukan apa? Sholat subuh sendiri atau berjamaah? Kalau antum haid boleh sendiri di rumah. Tapi kalau tidak haid maka tidak boleh sendiri. Karena laki-laki itu sholat jamaahnya di mana? Di masjid. Sholat subuh berjamaah tangganya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita ya segera melakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari sebelum datang siang hari. Cepat kita lakukan. Ya, ini penting sekali karena banyak di antara kita menghabiskan kuota malam internet sehingga pagi harinya tidur. Bukan hanya itu, di kantor ngantuk. Bukan hanya itu, enggak jadi jualan karena ngantuk. Makanya kalau paginya enggak berkah, rentetannya panjang, buntutnya panjang. Bisa sampai malam enggak berkah hidup kita. Maka kita harus perhatikan waktu pagi kita. Taib. Ada seorang ulama, ada seorang salaf ya. Ia biasanya berdagang di pagi hari. Ia mengutus karyawan-karyawannya di pagi hari untuk berdagang. Maka kata ulama tersebut, sampai hartanya berkumpul saking banyaknya tidak tahu dia akan letakkan kemana hartanya itu. Saking banyaknya hartanya dia bingung mau membelanjakan hartanya. Karena ia berdagang di pagi hari. Ya, taib. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Ya ini juga penting yang kelima. Yang saya sebutnya penting-penting saja. Yang kelima istikharah. Istikharah. Apa istikharah artinya? Meminta agar diteguhkan dalam pilihannya. Siapa yang meneguhkan? Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Ya. Orang yang melakukan musyawarah dalam segala urusannya dia tidak akan rugi. Kalau jenengan jadi ketua sesuatu lembaga, musyawarahlah dengan anggota-anggotanya. Kalau jenengan jadi kepala keluarga, musyawarahlah dengan istri dan anak-anaknya. Karena di dalam musyawarah itu tidak akan merugikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum," dan mereka selalu bermusyawarah dalam perkara mereka. Orang yang bermusyawarah itu ya, satu memiliki ide, yang nomor dua juga memiliki ide, yang ketiga juga memiliki ide. Terkadang ide-ide mereka tidak kita miliki sebagai ketua, sebagai kepala. Sehingga kita bisa mengumpulkan banyak ide di situ, kita godok mana yang paling pas kita keluarkan. Itu musyawarah. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah. Tidak akan rugi orang yang musyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Dan istikharah ini ikhwatal iman adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa istikharah? Ada yang sudah hafal? Kalau belum hafal, cepat-cepat dihafalkan agar hidup kita berkah. Setiap perkara yang kita ingin tuju, kita harus istikharah sebelumnya agar perkara itu berkah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada umatnya. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Coba saya baca pian tirukan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka
bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi ajili amri wa ajilihi fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Panjang atau pendek? Panjang, tapi harus dihafalkan kalau bisa. Kalau enggak bisa, bawa kertas, dicatat doanya, pas sholat dibaca kertasnya, enggak ada masalah. Pernah lihat enggak Pak? Orang sholat baca mushaf. Pernah lihat? Pernah ya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak disunahkan, jelas. Tidak disunahkan. Karena Nabi enggak pernah baca mushaf ketika sholat. Tidak disunahkan, tetapi tidak dosa. Tetapi tidak apa? Bisa. Bukan perbuatan baik tetapi tidak dosa. Karena tidak semua perbuatan yang tidak baik itu dosa. Contoh, makan berdiri baik atau buruk? Makan berdiri baik atau buruk? Buruk. Dosa atau tidak kalau makan berdiri? Sepakat? Tidak dosa. Tapi itu perbuatan buruk. Tidak semua perbuatan buruk itu menghasilkan dosa. Contoh, orang sholat duhur mengeraskan bacaan Fatihah. Ya, misalnya pian sholat duhur di Al-Baitar, ya. Tiba-tiba maju, ya, kemudian ngeraskan Al-Fatihah. Pakai suaranya saya sudes. Jamaah bingung. Jamaah apa? Bingung. Kemudian datang yang sudah ngaji. Kenapa kalian bingung? Itu enggak apa-apa. Masya Allah, ya. Itu enggak apa-apa karena dia hukumnya sunnah. Mengeraskan bacaan atau memelankan bacaan ketika sholat hukumnya sunnah. Kalau maghrib sunnahnya keras atau pelan? Keras. Kalau duhur keras atau pelan? Pelan. Itu sunnah hukumnya, bukan rukun, bukan wajib. Nah, ini yang sudah ngaji. Ya, ilmu ini didapatkan kalau ngaji fikih. Ya. Baik. Istikharah boleh menggunakan kertas. Pian doa, tulis doanya. Kapan doa dengan doa istikharah? Ketika ba'da tahiyat sebelum salam. Ba'da tahiyat sebelum apa? Salam. Karena di dalam sholat maka tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak boleh hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sholat. Tidak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Ya, harus dengan bahasa Arab. Sehingga ditulis doanya, kemudian kita berdoa. Dengan doa tersebut kita baca. Memang sebagian ulama mengatakan doanya setelah salam. Setelah apa? Salam. Dua-duanya boleh, tetapi insya Allah sebelum salam lebih afdal karena salah satu waktu diijabahnya doa adalah ba'da tahiyat. Setelah at-tahiyatul barakatuh, sehingga kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa atau bukan itu? Doa setelah tahiyat. Karena insya Allah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah doa itu doa istikharah. Pingin apa? Saya pingin beli tanah, istikharah. Saya pingin beli mobil, istikharah. Apalagi saya pingin nikah, maka lebih baik lagi untuk istikharah. Jangan sampai menyesal. Ya, orang kalau sudah istikharah, ya Allah, saya sudah istikharah, tapi setelah nikah kok kayak gini istri saya. Kenapa kok kayak gini suami saya?
maka ketahuilah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian benci dengan sesuatu, tapi sejatinya sesuatu itu lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, kalian suka dengan sesuatu, barangkali itu buruk untuk kalian. Jadi kalau sudah istikharah enggak nyesel, walaupun yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Bisa dipahami? Ya, banyak kasusnya, Pak. Sama-sama ngaji, cerai. Sama-sama ngaji apa? Cerai. Sudah istikharah, tetap cerai. Berarti itu yang terbaik untuknya. Sehingga tadi dikatakan tidak ada yang menyesal setelah istikharah, karena ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan A, fulan menginginkan B, tapi Allah menginginkan C. Apa yang bisa terjadi? Pasti yang terjadi yang mana? Yang C. Makanya kita minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi setelah istikharah itu adalah yang terbaik bagi kita dalam segala hal. Dan istikharah ini dilakukan ketika kita sudah mantap dengan satu pilihan. Ketika kita sudah mantap dengan satu pilihan, bukan belum mantap tiba-tiba apa? Istikharah, la yanfa. Tidak faedah. Tapi ketika sudah mantap dengan satu pilihan, istikharahlah agar Allah memantapkan pilihan Anda. Agar jika Anda memilih hal tersebut dan itu tidak sesuai dengan harapan, maka itu tetap terbaik bagi Anda. Karena sudah istikharah. Pilihan Allah itu yang terbaik. Ada seorang salaf mengatakan, jika saya berdoa tidak dikabulkan, saya lebih senang daripada dikabulkan. Kenapa? Karena kalau dikabulkan itu pilihan saya, tapi kalau tidak dikabulkan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik bagimu, tidak saya kabulkan. Bisa dipahami? Siap menghafal doa istikharah? Siap ya? Kalau tidak siap, bawa catatan ketika sholat. Buka HP Android, gak ada masalah. Ketika apa? Ketika sholat. Baik. Kemudian yang keberapa ini? Yang keberapa? Ke-5 atau 6? Yang ke-6. Baik. Yang ke-6 adalah berdoa. Adalah apa? Berdoa. Orang yang berdoa insya Allah akan diberkahi oleh Allah dalam segala urusannya. Masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, setelah wudu berdoa, mau masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Sudah dilakukan belum? Tadi masuk masjid doa atau tidak? Jujur, tadi masuk masjid doa atau tidak? Apa doanya masuk masjid? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Sudah doa atau belum? Nanti keluar doanya apa? Allahumma aftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaanmu. Doa. Setelah wudu sudah berdoa atau belum? Sudah? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa. Mau bersetubuh pun dianjurkan untuk berdoa. Ini yang sudah punya istri. Kalau belum punya istri enggak usah doa, karena tidak dianjurkan. Yang sudah beristri, ketika ingin melakukan hubungan suami istri, dianjurkan juga berdoa. Apa doanya? Yang belum nikah sudah hafal belum? Harus latihan, harus hafal sebelum nikah. Bismillah, Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, ya, jauhkanlah kami dari gangguan setan. Setan tuh ganggu. Jangan kira tidak ganggu. Ya, gak ridho setan lihat kita berhubungan suami istri, ya. Kemudian wajannibis syaitona ma razaqtana. Jauhkanlah setan dari rizki yang akan kau anugerahkan kepada kami. Rizki apa? Anak. Maka kalau sudah berdoa seperti itu, dia akan diberikan anak yang mana setan tidak bisa memberikan madarat kepada anaknya sedikit pun. Berarti dia nggak bisa maksiat anaknya, karena setan nggak bisa
mengganggunya. Betul atau tidak? Bisa maksiat gak? Maksiat tetap jalan. Karena fitrah manusia itu kullu bani Adam khata. Walaupun dia sudah doa, bapaknya sudah doa, karena ini yang disunahkan berdoa bapaknya. Yang disunahkan siapa yang berdoa? Suaminya, bukan istrinya. Tapi apa? Suaminya. Ketika dikasih rezeki anak, maka anaknya tidak ada bahaya untuk anaknya. Setan tidak bisa mengganggu anaknya. Maksudnya apa? Anaknya insya Allah tidak keluar dari Islam sampai dia mati. Luar biasa. Kalau maksiat mungkin, tapi anaknya tidak bisa diganggu setan sampai benar-benar keluar dari Islam murtad, tidak bisa. Tapi kalau bermaksiat masih bisa. Jadi ini faedah dari berdoa ketika apa? Melakukan hubungan suami istri. Lah Ustadz, dulu anak saya yang pertama nggak doa, gimana ini? Apa boleh nggak? Allahumma bismillah fi awalihi wa akhirih. Boleh atau tidak? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena yang disunahkan ketika itu ketika makan saja. Itu pun kalau belum habis. Kalau sudah habis, sudah lewat waktunya. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Dulu gimana kalau mau berhubungan istri tidak doa? Ya sudah lewat waktunya. Sudah lewat apa? Waktunya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa itu insya Allah, ini pendapat Syekh bin Baz ya. Menurut pendapat Syekh bin Baz, insya Allah anaknya tidak murtad dari Islam. Setan tidak mampu mengganggunya sampai dia murtad dari Islam. Tapi kalau maksiat masih. Karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, enggak mungkin orang itu enggak maksiat, mustahil. Sehingga obat maksiat adalah taubat setelah taubat. Obat maksiat apa? Taubat setelah taubat. Habis maksiat taubat, itu obatnya. Maksiat lagi taubat, itu obatnya. Jadi obatnya cuma satu. Taubah ba'da taubah. Taubat setelah apa? Setelah taubat. Ini obat orang yang bermaksiat. Jadi setelah maksiat jangan ragu-ragu untuk mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Apapun resikonya, apapun keadaannya. Ya, itu yang keberapa? Doa. Doa apa tadi? Terakhir yang kita bahas doa hubungan apa? Suami istri. Thayyib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu adzan? Sudah belum? Berapa menit, Mas? Sudah lewat berapa menit? 5. Silakan adzan. Okay. Allahu akbar, Allahu
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Habis adzan doa atau tidak? Doa, berkah juga ya, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara yang menunjukkan keberkahan doa ketika ada orang setelah melaksanakan akad nikah. Biasanya doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini bukan doa setelah khutbah Jumat pertama ya. Ada orang khutbah, habis khutbah harusnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qauli hadza. Begitu kan? Dia enggak barakallahu laka wa baraka alaika. Ini parah ini. Ya, ada terjadi. Ya, ada terjadi ya. Jangan sampai membatalkan Jumatnya makmum. Ini berbahaya. Taib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang ketiga ketika pian melihat sesuatu yang ditakjubi. Sesuatu yang menakjubkan bagi kita. Ya, misal lihat sayyarah, mobil luar biasa, saking ajibnya, saking indahnya antum nggak bisa ngomong. Apa yang antum lakukan? Allahumma barik, ya Allah berkahilah mobil itu. Kenapa? Ditakutkan terkena ain. Terkena apa? Ain. Maka jangan suka posting kenikmatan kita di dalam status kita kecuali untuk dagang, untuk promosi silahkan. Tapi dibarengi dengan dzikir pagi dan apa? Petang. Tulis status. Lagi berjemur nih di Masjid Nabawi. Berjemur di mana? Masjid Nabawi. Bawa anaknya. Sambil jemur apa? Anaknya. Tulis status seperti itu. Dia lupa. Ada orang-orang yang baca status itu belum nikah. Betul atau tidak? Dia lupa. Ada teman-temannya yang ke Madinah tapi belum bisa bawa istri karena tidak ada biaya. Betul atau tidak? Dia lupa itu. Hati-hati terkena ain. Karena likulli dzi ni'matin mahsud. Orang yang diberi kenikmatan pasti ada saja yang hasad. Pasti ada saja yang apa? Hasad, iri kepadanya, dengki kepadanya. Maka hati-hati dengan memosting kenikmatan-kenikmatan antum. Diam saja. Kenikmatan itu kalau bisa sembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, kecuali kalau ada maslahatnya. Maka Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Enggak semua fahaddis. Dapat dikit fahaddis. Dapat dikit fahaddis. Ini bukan. Karena secara asal jangan diterang-terangkan karena takut terkena ain. Kalau bisa apa? Disembunyikan. Kecuali kalau ada maslahatnya. Ya, jadi ayat tadi bukan berarti kita setiap ada kenikmatan diposting, enggak. Apa dalilnya diposting? Ada Ustaz, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau ada kenikmatan dari Rabbmu maka bicarakanlah, umbarlah kenikmatan itu. Bukan itu maksudnya. Kalau ada maslahat, ya. Itu doa untuk sesuatu ya apabila antum melihat sesuatu yang kalian yang antum kagumi atau takjubi. Taib. Kemudian yang terakhir. Keberapa ini? Ketujuh ya. Yang ketujuh. At-tawakkul 'ala Allah. Ini belum terakhir, sebelum terakhir. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki sebagaimana Allah memberikan burung rizki. Burung itu punya akal pikiran atau tidak? Punyanya hawa nafsu. Ya, tidak pernah burung-burung mikir, wah kayaknya ini pasnya di daerah sini nih, ini banyak rezeki. Enggak pernah. Terbang aja. Kemana ia dapat rizki, dia makan. Tidak seperti manusia. Mana yang prospek nih? Cari. Tapi kalau burung, yang penting makan. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kita, Allah akan berkahi kehidupan kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Ini tawakal, ya. Yang terakhir dan yang paling penting. Nomor keberapa? 8. Yaitu birrul walidain dan silaturahim. Birrul walidain dan silaturahim. Berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Ini termasuk pintu keberkahan yang paling luar biasa. Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi. Barang siapa yang menginginkan diluaskan, dilapangkan rizkinya, wa yunsa alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Falyasil rahimahu, maka tak sambunglah tali silatur rahim. Dan yang paling berhak untuk kita sambung adalah orang tua kita. Ya, apa susahnya setiap pagi antum buka mobil banking, Pak buat ATM, setiap hari saya kirim 10.000 saja, setiap hari saya kirim 15.000 saja, setiap hari saya kirim 30.000. Apa susahnya untuk kedua orang tua kita? Walaupun orang tua kita sudah banyak uang, apa susahnya? Berbakti tidak harus bertemu. Berbakti bisa dilakukan dengan jarak jauh. Apa susahnya antum membeli Telkomsel paket agar bisa nelpon orang tua setiap hari, setiap waktu ditelepon orang tua itu? Apa susahnya? Enggak rugi kita beli pulsa 85.000 sudah dapat 15 giga. Sama apa? Paket nelpon. Apa ruginya? Ya, apa susahnya ikhwatal iman? Tidak ada yang susah. Yang susah itu karena kita tidak mau, jadi semuanya susah. Kalau kita paksa semuanya mudah. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Setiap kita memiliki perbedaan dengan orang tua pasti. Karena saya manusia, dia manusia. Kita manusia, orang tua kita manusia. Pasti. Tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua mengatakan A, sedangkan pendapat kita B, diam. Jangan bantah orang tua, diam. Lakukan pendapat antum tanpa menyakiti hati kedua orang tua, diam. Ini penting sekali. Jangan orang tua ngomong A, antum ngomong B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Orang tua baru ngomong A, sudah kita balas sampai apa? Z. Ini berbahaya. Ini yang menyebabkan waktu kita tidak berkah. Durhaka kepada orang tua tanpa kita sadari. Maka kalau kita pernah berbuat seperti itu, dan siapa yang tidak pernah berbuat seperti itu? Tidak ada. Saya semua pernah berbuat seperti itu. Tetapi ada waktu untuk bertobat. Minta maaf kepada kedua orang tua, jangan ulangi sekali lagi. Minta maaf. Kalau dulu ada tutur kata yang pernah menyakiti bapak ibu, saya mohon maaf. Karena ada keberkahan di situ. Berbakti kepada apa? Orang tua. Demi Allah, saya dapati beberapa pengusaha sukses karena mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada kisah menarik, Pak. Saya tahu orangnya, saya tahu persis. Dia punya usaha. Modal dengan usaha, ya, modal usaha dan biaya untuk mengobati ibunya itu sama, hampir sama. Dia gunakan modal usahanya untuk membiayai ibunya yang sedang sakit.
Setelah itu Allah bukakan pintu rizki yang luar biasa, yang dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sampai sekarang usahanya maju, di saat usaha orang-orang lain yang semisalnya bangkrut. Banyak kisah seperti itu. Banyak orang-orang yang berbakti kepada orang tua, Allah angkat dia menjadi orang yang terbaik di zamannya. Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Apakah dia ulama? Kita lanjut 5 menit sebentar. Apakah Uwais Al-Qarani ulama? Ulama bukan? Bukan. Apakah dia orang yang tampan? Tidak. Dia punya penyakit kulit. Apakah dia darah bangsawan, keturunan darah bangsawan? Tidak. Dia bukan orang yang dikenal. Tetapi dengan berbaktinya kepada orang tua, dia mampu menjadi orang yang berkah. Bahkan orang yang paling baik di zamannya, yaitu zaman tabi'in, mengalahkan para ulama. Masya Allah. Mengalahkan siapa? Para ulama. Sa'id bin Musayyib kalah sama Uwais Al-Qarni. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan, khairun nas khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik orang tabi'in di zaman tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kalah ulama itu. Sehingga untuk menjadi orang yang terbaik tidak mesti jadi ulama, tapi jadilah orang yang berkah. Salah satu menjadi orang berkah adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Saya ingatkan, kita punya saudara, punya adik, punya kakak, punya Pak D, punya Pak Le. Kalau bahasa Banjar apa Pak D, Pak? Pak? Amang. Amang ya? Amang. Ya, ini Amang. Perhatikan. Jangan sampai karena masalah harta kita pecah dengan mereka. Kita minder, kok saya yang paling miskin ya, tuh kaya-kaya. Jangan minder. Justru kita sambung tali silaturahim agar rizki kita banyak. Jangan pernah minder hanya masalah rizki. Setiap anak itu diberikan rizki yang berbeda-beda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi ABC dan lain sebagainya. Jangan karena harta kita terpecah belah. Jadilah orang yang ngalahan. Kalau masalah duit ngalah, jadi enak. Jadi kita yang menyambung tali silaturahim. Karena rizki itu bukan di uang saja. Apa kata Nabi Muhammad SAW tadi? Barang siapa yang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, tersambunglah tali silaturahim. Panjangkan umurnya. Buat apa harta triliunan kalau umurnya cuma 30 tahun? Mendingan dikit-dikit tapi sampai 100 tahun. Betul ya? Sampai berapa? 100 tahun. Sampai ada orang bilang, Ustaz, berarti kalau rezeki itu habis nanti kita mati, berarti nyarinya jangan banyak-banyak Ustaz. Dikit-dikit saja biar rezekinya terus berjalan. Ada hubungannya tidak? Tidak ya. Tidak ada hubungannya ya. Sehingga ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang paling penting yang saya ingin tekankan ya, walaupun jarak kita jauh dengan orang tua, tidak ada kata tidak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dengan HP, dengan tadi mobil banking dan lain sebagainya. Ya, insyaallah bisa kita lakukan, demi Allah. Kalau jenengan pian infak walaupun 10.000 dengan orang tua, lihat apa yang terjadi. Akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dari jalan yang tidak kita sangka, asal kita yakin dengan doa malaikat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak itu. Gantilah orang yang berinfak itu. Kita yakin insya Allah Allah akan ganti. Kalau enggak yakin, kalau setengah-setengah, coba-coba infak. Ini kalau coba-coba sulit. Harus dengan apa? Keyakinan. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Baik, ada berapa poin tadi agar hidup kita berkah? Baru 8 ya. Banyak belasan tapi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tentunya untuk niat selalu amal dan disampaikan. Amal dan disampaikan. Baik. Di sini ada pertanyaan, apa ciri-ciri orang yang diberkahi? Ciri-cirinya waktunya tidak terbuang sia-sia. Waktunya tidak terbuang sia-sia. Pagi sholat subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir ke rumah dagang, habis dagang jam 10 pulang sholat duha. Sholat apa? Duha. Untuk yang ustadz-ustadz, untuk yang para guru pas istirahat sholat duha. Setelah itu ngajar lagi, ya. Atau yang dagang setelah itu membuat
makanan lagi misalnya untuk dadakan. Kemudian sholat duhur. Habis sholat duhur, sebelum sholat duhur dia sunnah rawatib. Setelah sholat duhur sunnah rawatib. Setelah itu sunnah rawatib lagi. Kemudian dia pulang ke rumah tidur. Ya, tidur atau tidurnya sebelum duhur. Setelah itu mau sholat lagi terserah. Pokoknya dia isi dengan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu sholat asar, habis itu dzikir, ya. Habis itu bermain sama anak-anak, jalan-jalan, ya. Habis itu maghrib, sholat lagi. Pada maghrib hadir kajian. Hadir apa? Kajian. Wah, nggak bisa Ustadz ngelembur, nggak ada masalah. Ketika ngelembur dzikir sama Allah. Ketika kerja masih apa? Berzikir ingat mati. Setelah itu isya, setelah sholat isya langsung tidur. Nanti jam 2 malam, jam 3 malam bangun untuk tahajud. Terus begitu hidup. Terus begitu apa? Hidup nikmat. Demi Allah nikmat luar biasa. Makanya Nabi sholat pun sampai kakinya bengkak nggak kerasa. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang perlu diperhatikan ya. Ciri-ciri orang yang hidupnya berkah apa? Waktunya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, coba antum lihat orang-orang pengusaha itu yang punya banyak karyawan, di rumah bacaannya koran saja. Mentang-mentang sudah punya karyawan, di rumah duduk santai. Kasihan ya orang-orang kerja itu. Justru dia yang kasihan, nggak punya kerjaan. Kan enak. Duduk diam dapat uang, mesin uang kata dia. Duduk dapat apa? Uang. Justru antum yang kasihan itu. Kenapa? Karyawan antum kerja menafkahi anak, ya, dapat pahala, masya Allah. Antum duduk tok nggak memanfaatkan waktu luang. Harusnya pengusaha itu yang paling banyak ngaji. Tapi ternyata pengusaha itu yang paling stres. Antum lihat pengusaha sekarang, banyak yang stres. Supirnya senyum-senyum, cengar-cengir. Bosnya botak kepalanya. Ya bangga. Terlalu nemen mikir dunianya. Terlalu apa? Nemen. Berarti nggak usah jadi pengusaha. Jadi pengusaha, tapi pengusaha yang dirindukan surga. Tadi kan saya sebutkan, pagi ngitung uang, siang ngitung uang, malam ngitung uang. Kapan mau ngitung pahala? Kalau terus ngitung apa? Uang. Jadi ada waktu-waktunya. Ada apa? Waktu-waktunya. Ini terutama saya sering lihat ya, banyak pengusaha santai sekali di rumah. Nggak ada kerjaan, wala ngaji aja enggak, malah gibain karyawan. Ini fulan nih begini, fulan begini. Nggak ada faedahnya. Ya, dia dapat uang tapi pahala tapi dosa ngalir. Naudzubillahi min dzalik. Bisa difahami ya? Jadi waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang berkah. Dengan apa? Tadi sudah disebutkan banyak sekali. Ya, pagi ini kosong nih. Enaknya apa? Nelpon orang tua. Pagi-pagi habis salat subuh apa ya? Infak kepada orang tua. Walaupun punya uang orang tua itu. Saudara kita yang paling dekat yang enggak punya uang siapa? Jangan orang lain kita kasih uang, saudara terdekat tidak. Ini enggak berkah orang seperti ini. Nah, ini keberkahan perlu ilmu juga ternyata. Ternyata keberkahan perlu apa? Ilmu. Karena orang yang enggak punya ilmu, dia selalu memperhatikan individu. Lihat, orang yang tidak punya ilmu, dia selalu memperhatikan apa? Individu saja. Mempercantik dirinya untuk diri sendiri, mempertampan dirinya untuk dirinya sendiri, sampai sispek. Untuk dirinya apa? Sendiri. Tapi orang yang berilmu, daripada untuk memperhatikan diri saya sendiri habis waktu, maka kita sisihkan waktu kita untuk bermanfaat untuk orang lain sehingga berkah waktunya. Khairun nasi anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf bila terlalu panjang ya. Lewat berapa menit? 10 menit. Baik. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi